mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Kisah ini berawal dari builder titipan bernama Nando yang lagi dipanggil oleh atasannya akibat penjualan sepatu super pada kembali semua, ada yang reject dan ada yang bau terasi ketika dicoba oleh pelanggannya. Namun kata Nando, kesalahan ini bukan karena keminesannya dalam bekerja, melainkan salah Benny yang waktu itu ikut membantu Nando. Jangan karena kamu keponakan saya, kamu berani memfitnah anak saya. Itulah kenapa gua bilang karyawan titipan. Namun akibat Benny adalah anak bosnya membuat Nando kagak bisa berbuat apa-apa. Yang ada ia malah diberikan potongan gaji sebesar 100%. Anjing, baru kali ini gua lihat karyawan titipan jadi samsak di mata bos sendiri. Lihat guys, cuman jualan sepatu pun bosnya harus make jas kayak orang graduation anjing. Kenapa konsep bos di film Ikan Terbang selalu make jas dah? Nah, di luar Nando pun dilihat lagi kesal oleh seorang woman bernama Wina yang untuk menghilangkan kekesalannya ia pun mengajak Nando kerja bareng saling sebelahan. Anjas, penyemangat kerja. Namun kedekatan mereka pun diirikan oleh Benny apalagi ketika melihat adegan ini. Rem kuanget buang, tembak aku dong buang. Hasil saat makan siang, Benny pun memaksa Nando cosplay anjing. Makan gaya anjing aja lu, makan gaya anjing juga enak. Begitulah isi hati Benny saat itu. Namun untung Nando bisa ditolong oleh para builder yang lain meskipun ia harus makan nasi sisa jatuh di lantai yang udah tercemar berbagai bakteri dan juga virus. Konon corona disebabkan dari Nando makan nasi kotor. Tapi untung ada yang gebetannya yang datang nyamperin buat ngasih nasi bungkus. Ya udah nih ambil, jadi jatah aku, bisa buat kamu. Sehingga membuat kedekatan mereka semakin dekat. Wah, makasih Benny udah mempersatukan kita. Begitulah kata Nando dalam hatinya. Ya nggak bang? Di sisi lain tentunya ini adalah keluarga Nando dilihat dari skin rumahnya yang kala itu akan dikik dari kontrakan. Namun berkat adanya Nando, ia pun bilang kalau seluruh biaya kontrakan akan dilunasi jika ia sudah gajian. Ya elah bang, nunggu gajian. Lu aja bulan depan kagak digaji. Keesokan harinya, Wina pun diberi info kalau Nando ingin ketemuan di belakang pabrik untuk menyatakan perasaannya. Alhasil Wina yang full rem kuanget buang. Ia pun langsung ke TKP, namun bukannya Nando yang ngespon melainkan Benny yang udah sangbrut dan tanpa mengatakan tante culi aku dong. Benny pun langsung menculik Wina membawanya ke sebuah gudang untuk... Tapi berkat Nando mencium bau-bau kriminal, ia pun datang tanpa perlu di Sherlock dan langsung memparani Benny dengan sebuah gedigan. Meskipun ujung-ujungnya datanglah si bos yang seketika menghentikan pergelutan mereka, lalu mengekik dua buildernya setelah Benny memutarbalikkan fakta tentang Nando yang akan menjadikan gudang tempat kerjanya sebagai tempat mesum. Ya elah si Wina bukannya ngejelasin malah AFK anjing. Karena kejadian ini malam harinya berflikerlah anggota Ladusing untuk menangkap Nando yang tanpa memberikan kejelasan apapun di kantor Ladusing. Nando pun bisa-bisanya langsung dijebloskan ke sel tahanan, bahkan besoknya ia udah diadili dan dinyatakan 100% bersalah. Dari bukti-bukti yang ada, terbukti bersalah. Buset dah, bukti pelecehan kagak ada, bisa-bisanya ketangkep. Beginilah hukum di sinetron guys, hanya untuk si miskin. Untung di sinetron ya, kalau di dunia nyata, untungnya adil sih. Cuaks. Nah baru beberapa detik di dalam sel, Nando pun udah menerima salam olahraga untuk perkenalan. Anak baru. Tapi setelah kenal satu sama lain, kini Nando semakin akrab dengan para napi fighter dengan mengajarkannya cara melukis roket. Dan ada juga yang ingin berguru dengan Nando cara menjadi warga penghuni surga ketika sudah bebas dari penjara. Jujur ya, gue pengen berubah jadi orang baik. Anjas, tapi keluar-keluar jangan ngaku cucu nabi bang ya. Apalagi jualan agama. Hari itu juga Nando pun mengajari mereka GB pahala setelah sekian lama mengateiskan. Bahkan selain beribadah, Nando pun mengajari mereka semua mengaji. Bentar, ini penjara apaan anjing, sepi banget napinya. Hari kebebasan Anda sudah tiba. Sekarang Anda sudah bebas. Dimana setelah menunggu 10 tahun, akhirnya Nando kini bisa bebas. Buset dah, 10 tahun si Babang Harley aja. Korupsi gila-gilaan cuma 6 tahun. Emang beda banget ya perlakuan untuk orang yang berada dan yang gak berada. Cuaks. Nah saat pulang rupanya keluarga Nando udah menghilang dari land. Pantesan aja kagak pernah jenguk waktu di lapas. Terus mereka pindah kemana? Kamu saja tidak tahu, apalagi saya. Lah, saya kan habis jadi napi, gimana caranya tahu bu? Begitulah jawaban Nando selanjutnya.
Ketika dicari, Nando pun bingung mau kemana karena kagak ada petunjuk sama sekali. Tapi untungnya ngesponlah sang adik bernama Lala yang bangong melihat kakaknya bebas. Loh, si tukang cabul kok di sini? Yang kemudian Lala pun mengantar kakaknya pulang menuju kontrakan yang lebih murah. Ayah, kamu pasti senang kalau kamu udah pulang. Namun saat ditanya di mana keberadaan ayahnya, si mak pun terdiam, cangkemnya seperti habis kena pelanggaran berkata kasar. Di mana saat diperkenalkan dengan sang ayah edisi Ingin Wasted, Nando pun langsung menangis melihat cangkem bapaknya yang beda haluan akibat terkena stroke setelah mendengar berita Nando masuk penjara dan sudah tak ada lagi yang bisa dijadikan pembanting tulang. Ya biasalah guys, generasi sandwich cuy, menjadikan anak sebagai aset pensiunan. Melihat bapaknya stroke, kini si mak pun menjelaskan gimana nasib keluarganya sekarang yang pada di downgrade akibat kagak punya uang, makanya kerja ya elah. Mulai dari adik-adiknya Nando yang pada pensiun sekolah sampai perawatan bapaknya yang sama sekali belum pernah dibawa ke rumah sakit. Tahu buat doang, giliran susah dilimpahin ke anak pertama. Tapi kata maknya berkat pertolongan Wina mereka pun bisa makan sampai sekarang. Malah jadi beban anak orang kan. Nah keesokan harinya Nando pun mencari Wina yang kini udah bekerja sebagai suster. Anjas, dulu kerja jadi tukang sepatu sekarang malah jadi suster. Gimana ceritanya kagak ada pengalaman bisa jadi suster? Di sana Wina pun bagong melihat Nando bebas yang katanya nyimpen rasa bersalah permanen. Selama ini tuh aku benar-benar ngerasa bersalah banget. Mungkin kamu gak bakalan masuk penjara. Padahal ada saksi loh, bisa-bisanya si Wina kagak jelasin kalau Nando gak ada lecehin dia. Ceritanya makin kagak manu akal cuy. Maka dari itu ia pun membalasnya dengan membantu orang tua Nando dalam kehidupan sehari-hari. Yo, pantesan. Setelah tahu Wina kerja jadi suster dan takut nanti ayang bebnya diambil oleh Halodeck. Halodeck kan seleranya bidan. Kini Nando pun mencoba mencari info loker, siapa tahu ada loker jadi pemilik perusahaan tanpa pengalaman. Namun saat melamar di sebuah kantor pemerintah Wakanda, Saya tidak bisa terima karyawan mantan napi. Silakan keluar. lah, di sebuah negara yang entah berantah kok bisa pak? Cuaks, bercanda gue pak, bercanda. Meskipun udah melamar kemanapun, si Nando tetap kagak diterima, yang ada ia malah dapat diskriminasi tentang sertifikat kenapiannya. Alah, kemarin orang terlibat kasus Sambo aja malah dapat kenaikan jabatan. Nah saat pulang datanglah mobil hasil nendang pintu karena kagak dikasih oleh papi. Anjas papi. Yang di dalamnya adalah Benny, di mana saat tahu Nando bebas, ia pun memancing emosi Nando untuk menggediknya lagi supaya Nando bisa menekuni pernapian part 2-nya di penjara walaupun emosinya itu bisa ditahan oleh Nando. Sabar bang, duit dia banyak, susah berurusan sama orang banyak duit. Setelah berbacot ria, kini Nando pun melihat minion yang lagi bingung mencari builder tukang gosok daki-daki mobil. Alhasil Nando langsung melamar, yang meskipun bosnya tahu Nando mantan napi, ia pun tetap menerimanya. Terlebih lagi saat melihat mobil pelanggannya kinclong, si Nando langsung diberikan gaji harian. Nah, gini baru bos yang bijaksana cuy. Dikira para napi jahat semua kali ya. Banyak tuh yang dijebak. Acuaks. Kemudian malam harinya Nando yang baru pulang, ia pun diberikan sebuah kerjaan sampingan menjadi marbot karena kebetulan para muda-mudi di kampung kagak ada yang mau, mereka malah lebih milih GB rank Mobile Legend ketimbang GB pahala. Namun berkat Nando mau, kini masjid di kampung sana pun sudah mulai ada yang mengurus. Nah di malam itu juga saat mereka sampai di masjid, berflikerlah pamannya dengan si begunal Benny yang menolak Nando akan dijadikan marbot karena takut nanti uang di kota amal malah habis dipakai beli skin Starlight. Hasil Nando yang tak bisa berbuat apa-apa karena tahu uang pamannya banyak, jadi pasti akan kalah jika dilawan. Ia pun hanya bisa diam AFK meskipun ujung-ujungnya pengurus masjid tetap memilih Nando sebagai marbot. Lagian minimal kalau komplain ngasih rekomendasi anjing, bukan cuman bisa komplain doang. Keesokan harinya Nando pun seperti biasa menjadi builder tukang cuci mobil yang mengharapkan ada sertifikat tanah jatuh dari langit agar kagak perlu bayar kontrakan lagi. Tapi sayangnya bukan sertifikat tanah yang datang, melainkan begunal Benny yang membawa mobil turbonya untuk dicuci. Bentar lagi ada drag Avanza SP Intel, begitulah kata beliau. Namun tiba-tiba sepatu Benny tak sengaja kecipratan air sampo mobil yang membuatnya berbacot ria mengadu ke bos Nando. Meskipun hasilnya harus nihil. Hanya basah pak, nggak rusak. Sepatu mahal saya jadi rusak gara-gara dia. Anjing, cuman kecipratan udah rusak. Sepatu mahal apaan, daya tahannya rendah amat. Setelah kepergian Benny, kini giliran Serabi Pujanatinya yang datang, tapi karena malu, Nando pun mengajaknya untuk ngobrol dengan duduk di kursi gaming. Bengkel macam apa tempat duduknya kursi gaming?
Dimana rupanya Nando malu kalau sampai Wina tahu ia kerja jadi tukang cuci mobil, takut kalah saing dengan halodeck. Sehingga ia pun langsung bilang kalau setelah gaji kekumpul maka Nando akan membentuk sebuah usaha untuk mengurangi para pengangguran. Aku tahu usaha yang cocok buat aku. Jasa cuci sepatu. Baru kali ini gue lihat pintu berkah, usahanya kagak nyeleneh. Keesokan harinya usaha itu pun mulai dieksekusi oleh Nando dengan membeli bahan-bahan pewangi sepatu. Buset dah, ini toko apa, bengkel las anjing. Sedangkan tugas Wina mempromosikan usaha ayangnya ke teman-temannya yang lagi bingung kagak tahu cara cuci sepatu. Untung tinggal di Wakanda, usaha gini pasti laris cuy. Setelah siap dengan segala racikan Nando, kini ia pun mulai datang ke rumah para warga untuk menawarkan jasanya yang dinilai oleh salah satu minion kalau bentukan seperti Nando sangat profesional, dan saat selesainya membersihkan, Sepatu-sepatu saya jadi kayak baru semua. Nando pun langsung mendapatkan ulasan dengan rating bintang 5. Nah, seharian bersihin sepatu, kini Nando berhasil mendapatkan banyak cuan modal first time buka. Bahkan dari keberhasilannya membuat Denny makin cemburu karena ia cuma berlindung di balik uang papi. Sementara Nando bisa mandiri sampai mendapatkan woman seorang suster. Ya elah bang, daftar halode aja terus tikung kelar. Kemudian 1 bulan pun membangun usaha, kini Nando pun udah bisa mendirikan kiosnya sendiri. Buset, kagak ngotak anjing, usaha macam apa segampang ini? Kala itu Nando hanya tinggal bagong santuy karena kini para pelanggan yang mendatangi Nando, termasuk dengan para mantan napi yang udah lepas dari penjara kebetulan dimana kedatangannya untuk melamar kerja di tempat Nando, sehingga ya besoknya Nando pun kagak main-main, ia pun udah memiliki 3 karyawan. Buset dah, andai bikin usaha segampang ini larisnya. 2 bulan pun berlalu, kini makin kagak main-main usaha Nando karena udah berhasil membeli sebuah rumah di perkomplekan tanpa nyicil melainkan cash di muka. Apalagi selain membeli rumah, rupanya Nando udah mempersiapkan cuan untuk melamar Wina ketika emaknya kagak sengaja nyeletuk dengan cangkemnya. Cukup buat pesta pernikahannya kamu sama Wina. 2 bulan udah bisa beli rumah plus modal nikah. Bang, usaha lu bukan tempat ajang pencucian uang kan? Nah, saat yang lain masuk, Wina pun bilang kalau ia udah sangat siap menjadi istri. Kamu yakin mau punya suami mantan napi kayak aku? Jangan salah, mantan napi aja bisa jadi elit nasional di sini. Sampai ia pun meyakinkan Nando dengan bilang gak apa-apa mantan napi, yang penting punya usaha tempat pencucian uang. Ya, 2 bulan udah gacor cuy. Di pagi harinya saat paman Nando mengecek usahanya, ia pun menemukan karyawannya yang berani jujur kalau para builder kagak dapat gaji selama 4 bulan. Setelah perusahaannya dikelola oleh Benny, terlebih lagi dari luar muncullah para warga yang meminta keadilan dengan cara berdemo depan kantor memberikan tutur tinular melalui cangkemnya. Bapak harus membayar kami sebelum keringat kami kering, Pak. Betul. Anjas. Yang untungnya para pendemo memberikan waktu untuk bosnya melunasi seluruh gaji karyawan sebelum tokonya berakhir dibakar. Kemudian saat lagi panik karena anaknya kagak bisa dihubungi yang ternyata si begunal anaknya sedang melakukan penculikan terhadap Wina. Baru kali ini gue lihat penculik kagak pakai topeng tapi modal kacamata Agus doang cuy. Namun untung ada seorang suster yang melihat kejadian ini sehingga ia melapor ke Nando yang lagi nyari Wina. Sementara posisi Wina lagi dibawa kabur oleh Benny dengan kecepatan matahari sampai mobil itu pun oleng dan melakukan tabrakan dengan slow motion. Beruntung Benny masih bisa bernapas dan meninggalkan Wina sendirian. Tapi untungnya berflikerlah Nando ke sana setelah mencium dosa-dosa Benny sehingga ia pun bisa membawa Wina ke rumah sakit sebelum terdeletkan dari kehidupan. Dan tak berselang lama Nando pun datang ke rumah Benny dengan membawa 2 orang ladusing. Gemoy sekali perut bapak. Namun karena Benny kagak ada di sana, Nando pun lanjut mencarinya OTW taman. Sedangkan bapak Benny malah kena headshot di bagian otak kecilnya sehingga membuatnya tiba-tiba tepar. Beginilah guys, kalau kalian suka bikin orang tua kepikiran, otaknya langsung error 404. Nah, saat mencari Benny, Itu orangnya, Pak. Ayo. komandannya ngelek-ngelegan. Kala itu Benny pun berhasil diamankan dan langsung dimasukkan ke lapas. Yang tak lupa setiap ada tamu, para penghuni yang lama selalu menyambutnya dengan salam olahraga. Siapapun tamunya, baku gedik is number 1 kecuali koruptor. Beda sel soalnya, cuaks. Beberapa bulan pun berlalu, kini akhirnya mereka udah sah menikah. Namun di tengah acara bahagia itu, datanglah 2 orang polisi yang memberi kabar karena akibat Benny kebanyakan dikasih sentuhan ramah lingkungan membuat mentalnya terkikis dan kini kondisinya udah wasted. Aduh, lemah sekali anak papi.
Hasil orang yang berada di sana pada bilang inna ilahi, meski dalam hati Nando berkata alhamdulillah. Kami ingin memberitahukan kalau sepupu Bapak, Pak Beni telah meninggal dunia. Terima kasih banyak, Pak. Di mana ternyata selain Beni yang wasted, bapaknya pun akan OTW menyusul karena ketika Nando memberi kabar kalau kini si bapak menjadi duda tanpa anak, si pamannya pun auto mengambil ancang-ancang untuk melepaskan segel kehidupan di dalam dirinya yang lalu akhirnya nyawanya pun menyusul anaknya OTW neraka. Anjas, nggak apa-apa siapa tahu bisa berkeluarga lagi di sana. Nah, 1 tahun kemudian, kini Nando pun bisa mendirikan usaha cuci sepatu yang siap menyikat habis daki-daki di sepatu para warga. Dan akhirnya film ini pun ditutup dengan sebuah kesuksesan dari Nando yang cuma modal 2 tahun bisa membangun bisnis yang udah sangat besar. Keren banget cuy. Tamat? Usaha macam apa ini?